kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan waktu buka puasa dengan kebahagiaan waktu ketemu Allah. Ini seakan-akan mau bilang orang yang puasa pasti besok akan ketemu Allah dan dirindukan oleh Allah. Dan kesenangan yang satu waktu dia buka puasa. Jadi sebenarnya buka puasa itu biasa cuma makan. Karena ada puasanya dia jadi luar biasa. Hidup kadang-kadang butuh ini, butuh puasa dulu. Kamu belajar itu kan jenis puasa. Yang lain seneng-seneng kamu belajar. Tapi yang lain tidak akan nemu buka puasa kayak yang kamu belajar tadi. Belajar menemukan buka puasa namanya pinter, nilainya tinggi. Itu tidak ditemui yang tidak ikut puasa. Jadi ini rumus. Puasa itu kan bukan berarti kalian tidak mampu. Bisa, cuma kalian tahan. Kalau boleh, kalau mau kalian bisa beli HP paling mewah, baju paling bagus. Tapi ndak, buat apa? Ini puasa. Nanti akan ada buka puasanya pasti. Jadi farhatun inda iftorihi. Terapkan ini, jadikan rumus. Kenapa orang Jawa nyuruh sering-sering tirakat? Tirakat itu meninggalkan yang nikmat-nikmat, yang enak-enak. Karena akan ada buka puasanya besok. Orang yang berjuang, orang yang mati-matian, orang yang itu kan nanti ada buka puasanya dibandingkan yang santai-santai. Mereka tidak akan nemu buka puasa. Sama-sama makan waktu maghrib, nikmatnya beda antara yang puasa dan yang tidak puasa. Maka jadikan di antara rumus hidup kita adalah puasa. Ngaji, kalian tiap malam Kamis ikut ngaji filsafat, itu kan juga jenisnya puasa. Yang lain jalan-jalan di luar, nongkrong di mall, ngafe sama pacarnya, kalian pilih di sini, nggak punya pacar. Itu juga tirakat. Jadi kalau ada yang tanya, kok sampai umur sekian kok masih jomblo, mas, mbak, enggak, ini tirakat kok. Kalau mau, gitu. Kalau saya mau, siapa enggak suka sama saya? Cuma saya tirakat aja. Biar nanti buka puasa. Oke. Terus, kan itu juga sejenis puasa loh. Kamu, saya enggak mau pacaran, Pak. Itu juga puasa. Besok kalau dapat nikmatnya berkali lipat. Iftorihi. Tapi yang sejak SMP sudah pacaran, yang-yangan, pacaran itu biasa, enggak ada rasanya. Yang dialami sama, cuma rasanya jauh berbeda. Itu buka puasa. Makanya jangan sering-sering pacaran. Cukup sekali. Lama terus putus. Kamu kan biasanya itu sekali dan lama sekali. Tapi terus putus. Akhirnya kan pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa. Oke. Kalau ditanya jawabnya santai, bukan jodoh Pak gitu. Padahal itu nangis-nangis sudah. Terus dilanjutkan, konteksnya puasa. Ngomong puasa itu tidak cuma ngomong lapar dan haus. Ayo masuk lebih dalam, katanya Imam Ghazali. Yang pertama, yang jelas puasa itu kepatuhan. Allah sendiri yang merintah secara terang-terangan loh. Ndak tedeng aling-aling kutiba alaikumusiyam. Kalian diwajibkan. Maka puasa yang pertama-tama bermakna kepatuhan kita pada Allah. Segala manfaat, segala hikmahnya puasa itu di bawah kepatuhan ini. Ndak boleh dibalik. Puasa itu menyehatkan. Kalau saya sudah sehat, apa harus puasa Pak? Harus tetap. Nggak bisa dibalik. Puasa itu bikin kita menahan nafsu. Saya itu nggak pernah tergoda oleh nafsu Pak. Berarti nggak butuh puasa. Nggak. Yang pertama-tama tetap kepatuhan. Seandainya puasa nggak menyehatkan sekalipun, bikin kamu lapar, perutmu melilit, tetap harus puasa. Karena yang pertama-tama puasa itu kewajiban dari Allah.
Ya kayak sholat kemarin. Sholat itu tanha anil fasya wal mungkar. Pak, saya itu orang baik Pak, tidak pernah fasya wal mungkar. Berarti tidak butuh sholat toh Pak? Tetap butuh sholat. Kenapa? Itu kepatuhan. Bukti bahwa kita percaya pada Allah, pada Rasul. Jadi yang pertama-tama itu tidak pakai argumen apa-apa. Baru kalau kita sudah patuh, kita rinci manfaatnya apa, hikmahnya apa, biar lebih mantap kepatuhan kita. Jadi tidak bisa dibalik, tidak bisa. Pak, sholat itu kan untuk mengingat Allah. Sholat li dzikri katanya Allah. Kalau saya sudah anytime ingat Allah, apa butuh sholat Pak? Butuh. Kenapa? Kepatuhan. Jadi yang pertama-tama ibadah itu kepatuhan. Baru terus kita cari hikmahnya, manfaatnya, rahasianya. Itu biar ibadah kita semakin mantap. Biar kita sadar bahwa Allah tidak pernah nyuruh sesuatu yang sia-sia. Tapi itu belakangan, setelah nilai kepatuhan. Termasuk puasa. Terus yang kedua, pelatihan. Riyadhah. Jadi puasa ini semacam short course 1 bulan. Latihan nyapih nafsu. Latihan mengendalikan diri, menguasai diri. Itu puasa. 1 bulan penuh kita dilatih. Saya tidak tahu sukses apa enggak. Kalian sendiri yang ngerti. Jangan sampai short course hanya tinggal short course, seminar hanya tinggal seminar. Harus fokus pada hasilnya. Biar besok benar-benar merayakan Idul Fitri, kembali fitrah. Jadi latihan terus. Dalam puasa usahakan, saya bilang tadi ada target-target spiritual. Riyadhah. Ya yang nomor 1 latihan nafsu. Berani nggak misalnya khusus 1 bulan Ramadan besok Pak, saya buka WA hanya setelah maghrib sampai isya misalnya. Saya buka WA hanya kalau mau tidur Pak misalnya. Atau saya tidak akan lagi posting tentang yang dunia-dunia Pak 1 Ramadan ini. Saya ngomongnya akhirat aja misalnya. Ya tidak apa-apa, itu kan latihan pelan-pelan. Jadi silahkan bikin target sendiri. Riyadhah, bikin pelatihanmu sendiri. Ya latihan utamanya memang melawan hawa nafsu. Semoga sukses. Yang ketiga, puasa adalah pengorbanan, persembahan. Persembahkanlah rasa laparmu, persembahkanlah rasa hausmu, persembahkanlah perjuanganmu untuk Allah. Jangan untuk yang lain. Jangan untuk, Pak lumayan Pak ada puasa 1 bulan, bisa diet gratis. Lumayan bisa menurunkan berat badan. Enggak. Persembahkan puasamu untuk Allah. Dimensi pengorbanan. Semua ibadah itu persembahkan untuk Allah. Bahkan kalau kamu sholat kan ada yang di doa iftitah itu kan inna sholati wa nusuki. Sholatmu, ibadahmu, bahkan hidupmu dan matimu persembahkan untuk Allah. Kalau dipersembahkan untuk Allah kan gak boleh sembarangan. Masa dipersembahkan untuk Allah ngasih yang tidak berkualitas kan malu. Wong kamu ngasih hadiah dosenmu, ngasih oleh-oleh tetanggamu aja nyari yang pantas. Apalagi untuk Allah. Jadi yang ketiga pengorbanan, persembahan. Jadi membahas puasa itu perhatikan konteksnya. Ada konteks kepatuhan, ada konteks pelatihan, ada konteks pengorbanan. Yang keempat, ada konteks penyucian, pembersihan diri, tazkiyatun nafas. Jadikan momen puasa itu untuk menaikkan kualitas kemanusiaan kita. Biar kita semakin murni jadi manusia. Makanya goal terakhirnya kan fitri, fitrah. Jadi harusnya besok hari terakhir puasa kita jadi orang yang cerah karena kita sudah fitrah.
Jadi dimensinya penyucian, lahir dan batin. Kemudian dimensi puasa yang kelima itu perjuangan, jihad dan mujahadah. Contoh mujahadah, jihadun nafas yang paling kelihatan itu puasa. Di situ kita berperang, perang paling besar. Kan Nabi bilang, habis perang Badar Nabi bilang kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Perang besar apa? Mengalahkan diri sendiri. Antara lain lewat puasa. Terus yang keenam, keikhlasan. Satu-satunya puasa yang dimensinya ikhlas, karena yang hanya Allah yang tahu itu puasa, satu-satunya ibadah. Yang ikhlasnya bisa murni tanpa terkontaminasi hal-hal lain itu puasa. Kalau orang sudah lillahi ta'ala puasa, mungkin tidak ada orang tahu. Kalau sholat kelihatan, kusuk tidak kusuk kelihatan, tapi kalau puasa tidak kelihatan, seperti dijelaskan di depan. Terus yang terakhir, baru puasa itu bisa masuk ke level hikmah dan iktibar. Kalau ada orang bahas puasa dari segi kesehatan, itu level hikmah dan iktibar. Puasa dari segi harmoni sosial, itu level hikmah dan iktibar. Dari puasa kita bisa mengambil pelajaran apa? Itu hikmah dan iktibar. Dari puasa kita peka secara sosial, itu hikmah dan iktibar. Level terakhir dari puasa. Jadi ternyata puasa konteksnya banyak, dimensinya banyak. Otomatis manfaat dan dampaknya juga banyak. Itu cerdasnya seorang Ghazali. Kalau kita mikir sendiri mungkin tidak nyampe ke sini. Kita kan ngertinya cuma pokoknya puasa itu menahan lapar, haus, dan hubungan seksual itu dong. Di luar itu tidak nyampe. Pokoknya itu. Sama kataman Al-Quran, itu pun nggak sukses-sukses. Terus baru nanti kita ketemu klasifikasi puasa yang sangat terkenal dari Ghazali. Ada awam, ada khawas, ada khawasul khawas, ada awam, ada khusus, ada khususul khusus. Ada biasa, ada khusus, ada istimewa, dan ada super. Itu kalau pakai istilahnya martabak. Ya, martabak itu kan ada martabak biasa, ada istimewa, ada super. Yang satu telurnya satu, yang satu telurnya dua, yang terakhir telurnya 3. 4 kelihatannya, saya lupa satunya apa. Oke, nah, telurnya saya ingat saya sampai 4. Oke, jadi puasanya orang biasa. Kelihatannya kita sering ada lebih banyak di sini. Menahan diri dari memasukkan sesuatu dalam perut dan kemaluan terjaga. Itu definisi yang kita pakai. Pokoknya kita hati-hati, benar jangan ada sesuatu yang masuk ke perut. Kan itu yang sering kita bahas waktu puasa. Pak, kalau nelan ludah batal enggak? Pak, kalau saya dulu kentut di air batal enggak? Pak, kalau itu jadi kita sing dipikir itu pokoknya apa yang masuk ke mulut sama itu dok. Itu puasanya orang awam. Pak, harus hubungan suami istri enggak Pak? Kalau enggak berhubungan mimpi batal enggak Pak? Pak, harus selalu begitu yang kita bahas. Dimensi fisiknya, ya enggak salah. Cuma masa levelnya masih ini gitu loh. Itu arah SD dan TK yang bahas ini. Pak, kalau sikat gigi batal enggak? Kamu kan selalu ribut di situ. Sikat gigi ya enggak batal. Kalau kumur-kumur terus ditelan itu batal. Ya kan? Pak, kalau nangis batal enggak? Kan ada yang saya sering ditanya gitu zaman dulu waktu kecil. Nangis batal enggak? Ya, nangis enggak batal. Kalau nangis terus air matanya diwadahi terus diminum batal. Ya kan? Oke. Kalau marah-marah batal enggak? Ya, kalau
marah-marah terus kamu mecah botol terus isinya kamu minum, ya batal. Kalau fisik gampang, rumusnya gampang kalau fisik. Cuma kita biasanya ini. Tapi ini gerbangnya, jangan disepelekan. Cuma jangan berhenti di sini, itu maksudnya Ghazali. Diawali dari sini, mencegah perut dan kemaluan. Pak, kalau sudah imsak masih boleh makan nggak Pak? Gitu. Boleh. Kalau sudah subuh, Pak, saya sudah terlanjur subuh belum minum Pak, boleh nggak minum? Nah, itu kan. Terus kamu bingung, boleh nggak ya? Tapi kalau nggak minum nanti haus sampai siang. Salahmu dewe, tangine telat. Jadi fikih itu jelas, eksak, ukurannya gampang, mudah dideteksi. Jadi puasa cuma jangan dititik beratkan di sini. Hanya saja memang orang-orang tertentu yang belum nyampe mengawali puasa itu dari sini. Kekurangannya puasa ini hanya dapat lapar dan haus. Bahkan tidak menghalangi, katanya Ghazali, dari kemaksiatan, dari nafsu. Puasa sih puasa, tapi nunggu buka puasa nongkrong di mall terus lihat yang lewat-lewat. Waduh, mulusnya ya waduh. Tidak terhalangi. Kalau ada puasa-puasa kok gitu. Loh kan yang penting tidak makan, tidak minum, dan tidak gituin. Nah, ya sah puasamu, cuma ini levelnya awal. Tidak dapat manfaat dari puasa. Puasa sih puasa, tapi nanti lihat TV mulai pagi sampai sore. Kan nggak dosa Pak, ya enggak, ya waktumu habis sia-sia. Nggak dapat manfaatnya puasa. Oke, lihat. Puasanya sih puasa, tapi tiap hari depan HP, otek-otek HP, nggak pernah berhenti di situ. Kalau diingetin, Mas kok HP-an terus? Oh ini ngaji nih, dianggap pura-puranya ngaji, padahal ya enggak. Jadi puasanya orang awam. Kalau masih hanya memperhatikan mulut dan semua lubang biar tidak kemasukan sesuatu, itu puasanya orang awam umum. Kalau puasa kok yang dibahas buka puasa terus, sama. Puasanya orang awam, sibuk. Besok bukannya apa ya? Besok lusa bukannya apa ya? Masjid yang paling enak takjilnya apa ya? Kan ada toh yang survei, enak di sana. Alah kalau di sini cuma teh sama jajan, sana ada makannya. Oh sana lebih seru lagi, lauknya nggak cuma. Nah itu berarti kalau kamu sibuk di situ, ya ndak salah, wong gratisan. Ya, kapan lagi, ya kan? Kalau swadaya kan paling kamu ngangkring. Nah, ini ada kesempatan makan enak 1 bulan, gratis. Aduh. Akhirnya itulah yang terjadi. Level puasanya nggak naik-naik. Level puasa awam. Sekarang kan di mana-mana ada buka bersama gratis. Kalau kamu jeli, kamu bisa makan enak banyak. Oke, cuma masuk levelnya itu. Puasa kita sudah mahasiswa S1, S2, jangan-jangan ada yang S3 masih mikir takjilan. Oke, terus jadi level lebih tinggi dari awam adalah puasa khusus. Kalau puasa khusus itu puasanya awam tapi plus, masih memperhatikan fisik, cuma bukan cuma mulut sama kemaluan, tapi juga mata dan semua anggota tubuh yang lain. Itu orang khusus. Mata ndak lihat yang maksiat-maksiat, telinga nggak dengerin yang ndak penting, yang jelek-jelek, tangan tidak melakukan sesuatu yang tidak berguna apalagi menyakiti orang lain, kaki tidak bergerak, tidak membawa diri kita ke tempat yang sia-sia apalagi membawa pada kemaksiatan. Itu orang khusus yang dipuasakan fisiknya seluruhnya dari melanggar perintah dan larangan Allah. Itu puasanya orang khusus. Jadi orang khusus itu
waktu dia puasa tidak cuma mikir yang penting dia tidak makan, tidak minum, tapi matanya juga dia jaga, telinganya dia jaga, tangannya dia jaga, kakinya dia jaga. Ya kayak saya ceritakan tadi, tidak lihat yang tidak penting, tidak lihat yang mulus-mulus, tidak lihat yang bikin dosa, tidak lihat yang bikin kamu bilang astagfirullahaladzim itu. Ya mau lihat apa? Kamu kan sering lihat astagfirullah. Itu kalau semester 1, kalau semester 6 alhamdulillah. Oke, tidak lihat yang gitu-gitu. Itu orang khusus biasanya. Tangannya juga tidak usil, tidak menyakiti orang. Tanganmu itu kan sering menyakiti orang, tapi kamu nggak sadar. Ketika kamu mejet-mejet HP, mejet-mejet untuk dikirim via WA yang isinya bikin orang sakit hati, itu kan tanganmu sedang menyakiti orang lain. Nah itu waktu puasa usahakan jangan deh. Ya bener temenmu itu masih jomblo, tapi ndak usah tiap hari kamu sendiri. Piye mblo, piye anu ndak lah. Sementara waktu puasa libur lah, ya. Wong ya sesama jomblo pakai mengejek. Jadi puasa khusus. Usahakan seluruh anggota tubuh kita juga puasa. Telinga juga ndak usah dengerin yang ndak penting, gosip yang ndak perlu. Gunakan strateginya Socrates. Kalau ada temanmu ngajak gosip, kamu tanyai dulu dia. Kalau dia mau membawa berita, kamu stop dulu sebentar. Yang pertama tanyakan, yang kamu bawa itu sesuatu yang benar apa enggak. Kalau dia membawa gosip, biasanya dia akan jawab, ya enggak tahu kepastiannya gimana, benernya gimana. Wong saya cuma dapatnya copy paste misalnya. Itu yang pertama, filternya. Yang kedua, tanyakan lagi. Oke lah seandainya itu benar, kira-kira ada manfaatnya enggak? Kamu kasih tahu padaku. Itu filter kedua. Kalau enggak ada ya sudah. Yang ketiga, tentang hal yang baik enggak? Mungkin benar ada manfaatnya saya tahu, tapi tentang hal yang jelek. Untuk waktu puasa, latihanlah enggak dulu. Kalau ada temenmu posting yang sekiranya itu pasti fitnah, itu hoax, atau kamu enggak bisa memastikan kebenarannya, mending enggak usah dibaca dulu. Dan tidak usah didengarkan dulu sementara. Sampai kamu yakin atau ada konfirmasi bahwa itu baik dan benar. Nah, ini puasa khusus namanya. Dan juga tidak usah mencium yang tidak penting-penting. Saya tidak tahu contohnya gimana mencium. Ya kalau mungkin kamu jalan-jalan di mall, kamu hembus-hembus, wah parfumnya wangi sekali. Kayak kemarin waktu haji, orang dilarang pakai parfum. Karena bau parfum itu kan bisa membangkitkan imajinasi macam-macam. Nah itu antara lain mungkin gunanya kita menjaga hidung. Hidung itu kan selain membau juga sok-sok juga buat mencium. Karena ada beda antara membau sama mencium. Kalau puasa ya mending libur dulu ciumnya. Nanti kalau sudah buka puasa. Oke, terus. Jadi puasa khusus. Kalau awam hanya mulut sama kemaluan yang dijaga. Kalau khusus enggak cuma itu. Semua anggota tubuh dijaga. Jangan sampai maksiat. Bahasa ceramahnya begitu. Jangan sampai melakukan dosa kecil-kecil. Ya Allah itu Maha Pengampun. Cuma kalau disepelekan, kan banyak cerita dosa kecil padahal orangnya baik membawa ke neraka. Amal baik yang kecil padahal selama ini orangnya jahat membawa ke surga. Pelacur menolong anjing bisa masuk surga. Loh itu kan susah. Pelacurnya sudah dosa besar, yang ditolong itu anjing. Padahal anjing itu kalau lewat di sini kamu lempari pakai batu sampai tewas. Gara-gara ini loh seorang pelacur bisa masuk surga. Itu kan karena Allah berkenan. Ada ulama besar melakukan kejahatan kecil masuk neraka karena Allah tidak berkenan.
Kan ada cerita, mungkin setengah anekdot. Ada kiai yang pulang kondangan karena jamuannya tongseng kambing, pulangnya dia selilitan. Ada di giginya keselip bekasnya daging, susah diambil. Sambil jalan ada pagernya tetangganya dipotong dikit, tik, dibuat tusuk giginya, dibuat itu terus dibuang. Gara-gara kayu kecil ini dia terhalang masuk surga. Gara-gara selilit. Malaikat, "Loh, saya ini kiai." "Enggak, kamu melakukan dosa yang bikin Allah enggak berkenan. Disuruh mampir dulu di neraka. Hanya gara-gara selilit kecil, hanya gara-gara tusuk gigi kecil." Maka hati-hati. Latihannya antara lain puasa. Kadang-kadang kita kan menyepelekan amal-amal jelek karena kita anggap kecil. "Alah Pak, kita kan friend Pak, enggak apa-apa. Sekali-sekali dikerjain enak." Kita sering gitu sama temen. Nah, ini saatnya kita puasa. Puasa yang khusus. Terus ini puncaknya. Khawasul khawas, khususul khusus. Super. Katanya Ghazali, yang bisa masuk ke level ini itu yang jelas anbiya, siddiqin, orang-orang siddiq, auliyanya Allah. Orang-orang ini ndak cuma fisiknya, ndak cuma mulut dan kemaluan, ndak cuma semua anggota badan, tapi juga hati dan batinnya. Kalau tadi menjaga mata dari melakukan maksiat, kalau khawasul khawas niat melihat yang maksiat saja ndak. Niat saja untuk mendengarkan yang jelek-jelek enggak. Kalau dia merasa berniat yang jelek-jelek tadi, dia merasa puasanya batal. Itu khawasul khawas. Kalau orang khusus tadi kan pokoknya jangan sampai jalan-jalan di mall niat yang enggak pantas. Begitu ada keinginan orang yang ini ditahan, wong ini sedang puasa. Ini orang khusus. Tapi orang khawasul khawas ingin saja ndak. Kalau ada keinginan itu muncul, dia merasa puasanya rusak. Ini khawasul khawas. Jadi levelnya dia sudah sangat terjaga. Pikiran-pikiran yang sifatnya duniawi, ambisi-ambisi, hasrat, hawa, nafsu sudah sepenuhnya bisa dikontrol. Sehingga kalau dia ndak ingin muncul, ya ndak muncul. Bahkan hanya rasa ingin saja. Itu orang-orang khawasul khawas. Para nabi, para siddiq, para aulia. Yang diingat cuma satu, yang diinginkan cuma satu, yaitu Allah.